Jadi Pemirsa, memasuki hari kelima proses evakuasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebanyak 108 korban yang telah ditemukan, 5 orang diantaranya meninggal dunia. Dan rencananya hari ini tim SAR akan mulai menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Untuk mengetahui informasi terkini akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Posko Keluarga dan Itong Suyanto dari RSUD Sidoarjo. Kita ke Belinda terlebih dahulu. Selamat pagi Belinda, jadi bagaimana proses evakuasi korban yang dilakukan sampai dengan saat ini? Jason dan pemirsa, selamat pagi. Evakuasi di hari kelima ini masih berlangsung dengan menggunakan alat berat, di mana ini kalau kita bisa rinci, ini adalah hari kedua untuk tahap 2 dengan evakuasi menggunakan alat berat. Karena memang sejak awal di hari pertama kejadian hingga hari ketiga, ini adalah tahap 1 belum menggunakan alat berat karena masih terdeteksi ada kehidupan atau masih ada tanda-tanda korban selamat, dan seluruh korban selamat ini sudah berhasil dievakuasi. Kemudian di hari keempat ini kemarin ini sudah memasuki tahap kedua atau sudah mulai menggunakan alat berat hingga hari ini masih berlangsung. Kalau kemarin berfokus dengan satu alat berat yaitu crane ini untuk mengangkat material top layer, namun ternyata karena ukurannya cukup besar dan sangat berat sehingga diperlukan alat berat tambahan yang tiba pada dini hari tadi sekitar pukul 12:30 dan mulai beroperasi pukul 1 dini hari. Ini adalah eskavator breaker, di mana kalau kami tadi bertanya dengan salah satu tim SAR yang tadi malam turut melihat bagaimana proses, karena memang bertugas untuk mengevaluasi atau melihat proses berjalannya evakuasi menggunakan alat berat, ini menjelaskan bahwa setelah pemotongan atau penghancuran beton ini menggunakan alat yang terlalu kecil sehingga didatangkan ekskavator breaker. Namun tetap memperhatikan kehati-hatian sehingga getaran yang ditimbulkan dari ekskavator breaker atau yang merusak menghancurkan dari beton-beton ini adalah getaran yang sudah dipertimbangkan. Berikut juga dengan pertimbangan titik-titik mana yang harus dihancurkan. Ini juga disebutkan oleh tim SAR bahwa dalam proses penghancuran beton setiap layer ini juga mempertimbangkan titik mana yang harus dihancurkan, kemudian baru proses cutting besi-besi di setiap layer. Kalau kemarin masih berfokus pada pembersihan material-material kecil, namun hari ini sudah berfokus pada penghancuran beton. Nah, ini adalah visual terkini, namun memang ini tampaknya ada satu sambungan yang putus. Pemirsa, sebenarnya di sini ada 4 layar. Baru saja ini sekitar 5 menit yang lalu ini sedang dalam perbaikan, dan memang di layar inilah setiap hari mulai kemarin semua wali santri, anggota keluarga memantau. Mereka memadati area tempat saya melaporkan saat ini. Namun karena memang layar untuk melihat di lokasi kejadian ini masih belum bisa tampak, sehingga belum ada keluarga yang melihat lagi bagaimana proses pencarian. Karena memang semalam sempat terjadi ketegangan ya pemirsa di sini di antara wali santri dengan tim SAR, karena memang mereka merasa pergerakannya masih belum signifikan, sehingga mereka berharap ada pergerakan yang signifikan dari tim SAR. Mereka meminta agar ada percepatan yang dilakukan, sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan mengapa akhirnya tadi malam ada satu ekskavator breaker yang didatangkan untuk mempercepat penghancuran beton-beton setiap layernya. Dan pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat situasi terkini. Ini adalah posko keluarga yang berada di kampus 2 Pondok Pesantren Al-Khazini. Sejak hari pertama tidak pernah sepi dari anggota keluarga yang masih menunggu kabar kepastian. Memang kalau pagi ini dibandingkan tadi malam tidak seramai tadi malam. Ini cukup berkurang jumlahnya, namun tidak lebih sedikit, karena ini kalau kita lihat ternyata sebagian besar dari anggota keluarga ini juga sedang menunggu di sekitar rumah-rumah warga lainnya, mengingat di sini tadi malam sangat penuh, bahkan aktivitas di sekitar pondok pesantren juga dipadati atau didominasi oleh anggota keluarga. Nah, Jason, kalau saya ditanya bagaimana update, memang belum ada perkembangan signifikan untuk pencarian atau evakuasi korban. Namun
semakin hari ini karena sudah memasuki hari kelima, jadi memang bau menyengat ini semakin terasa. Kita bisa merasakan setiap ada angin berhembus, ini ada aroma yang cukup kuat yang kita bisa mencium. Apalagi tadi disebutkan juga oleh tim SAR, setiap layer yang berhasil diangkat ini memang aromanya semakin kuat. Besar harapan kami ini bisa mempercepat proses dari pencarian, karena mengingat dari BNPB kemarin menyebut ada 59 korban yang masih dalam pencarian, dan ini adalah layar yang bisa kita pantau atau dipantau langsung oleh seluruh anggota keluarga di posko BNPB Pusat untuk melihat bagaimana update terkini dari evakuasi korban. Kita akan update terus bagaimana pencarian korban di hari kelima. Besar harapan seluruh wali santri hari ini bisa membuahkan hasil. Kembali ke studio sementara, Jason. Baik, terima kasih Belinda. Nanti kami akan update kembali informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan berpindah lagi pemirsa ke rekan jurnalis berikutnya, ada Itong. Selamat pagi Itong, bisa Anda gambarkan saat ini update-nya berapa jadinya korban yang akan diidentifikasi di RSUD Sidoarjo? Baik, pagi Jason, dan bisa saya sampaikan hingga hari ke masih ada 7 korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo. 7 korban ini rata-rata mengalami luka yang cukup serius, tapi demikian ada beberapa yang kondisinya sudah membaik. Ke-7 orang itu yang lagi dirawat di RSUD Sidoarjo ada Ahmad Rahmatullah, Syekh Lenda Haikal RA, Muhammad Wahyuji, Al-Fatih Cakra Buana, Taufan Saputra Dewa, dan Saifur Rosi Abdillah. Begitu Jason. Itong, masih tersambung bersama kami? Ya. Ya, masih. Ya, Itong, lalu bagaimana dengan yang meninggal dunia? Bagaimana dengan proses identifikasi yang dilakukan terhadap jenazah yang meninggal dunia? Di Sidoarjo masih belum ada korban meninggal dunia yang dikirimkan ke tempat ini, dan menurut info dari pihak rumah sakit memang masih belum ada yang akan dirujuk ke sini. Begitu Jason. Baik, terima kasih Itong. Nanti akan kami update juga kembali bagaimana proses identifikasi yang akan berlangsung di sejumlah tempat evakuasi. Terima kasih atas informasinya rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.